di dalam skala prioritas kita harus mendahulukan yang namanya kebutuhan daripada keinginan. Tapi kadang kita tuh sulit untuk menentukan kira-kira apakah ini mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, di sini Miss mau bahas mengenai kebutuhan dan keinginan. Oke, nah di sini dalam perencanaan keuangan ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah cerdas merencanakan, cerdas menabung, dan juga cerdas melakukan pengeluaran. Nah ini untuk pertama kali Miss tadi bilang adalah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan keuangan. Di sini Miss ada tips sedikit bahwa ketika kita mau menentukan tujuan keuangan itu harus yang namanya SMART. SMART itu apa? Spesifik. S itu ada spesifik. Nah, spesifik ini adalah kita tetapkan tujuan yang jelas dan rinci. Oh iya, saya mau beli 1 tahun lagi saya mau beli motor dengan harga 15 juta. Udah spesifik tuh, udah ada waktunya kapan, udah terperinci harganya berapa. Jadi bisa kita lakukan spesifik. Yang kedua adalah measurable. Measurable itu adalah tujuan keuangannya bisa terukur. Terukur di sini maksudnya adalah ada ukurannya. Ada ukurannya berapa juta sih? Oke, tadi Miss mau bilang, Miss mau beli mobil. Nah, kalau terukur berarti berapa juta? Miss mau beli mobil dengan harga 15 juta. Oke, itu berarti terukur 15 jutanya. Terus yang A, achievable. Pastikan tujuan tersebut realistis. Nah, kita lihat 15 juta itu adalah ukurannya. Oh, dengan harga 15 juta. Tapi kita lihat penghasilan kita setiap bulannya berapa. Kalau penghasilan kita setiap bulannya adalah 10 juta, kita mau 1 tahun lagi, itu pasti achieve. Kecuali dengan catatan bahwa kita nabung ataupun investasi berapa persen gitu ya. Jadi harus terukur kira-kira penghasilan kita mencukupi nggak ya untuk membeli mobil, untuk membeli motor dengan harga 15 juta 1 tahun lagi gitu. Kemudian relevan. Relevan itu adalah pastikan anggaran yang dibuat dengan tujuan yang masuk akal, sesuai dengan tujuan keuangan yang udah kita buat. Selanjutnya adalah T, SMART kan, ada T, time related. Time related ini adalah pastikan tujuan teman-teman itu memiliki batas waktu yang nyata. Kalau misalnya mau beli motor berarti 10 tahun, berarti itu udah time relatednya pas gitu. Next. Oke, cerdas merencanakan tadi sudah ya. Kita dimana ketika mau merencanakan pastikan dulu ada yang namanya tujuan keuangan. Setelah tujuan keuangan, buat strategi pencapaian tujuan keuangan tadi, kemudian lakukan langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan keuangan itu bisa tercapai dengan efisien dan efektif. Dimulai dulu dari ngatur keuangan kita sekarang, kalau surplus baru kita investasikan, kita sesuaikan dengan tujuan keuangan yang kita punya. Kemudian, ini yang paling penting, cerdas menabung. Gimana? Prinsip dalam menabung itu adalah kita menyisihkan, bukan yang namanya menyisakan. Nah, kegiatan menabung dilakukan dengan cara menyisihkan, bukan yang namanya menyisakan, dan harus disiplin setiap harinya sesuai dengan target dan rutin gitu ya. Nah, tadi Miss sudah bilang di awal bahwa di dalam perencanaan keuangan itu ada sistem, misalnya 80-20, 80%-nya untuk pengeluaran, 20%-nya untuk tabungan dan investasi. Nah, nanti 20% ini kita pecah lagi, 10% untuk menabung, 10% untuk investasi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu terkait apa sih beda investasi dan menabung, itu sudah ada di video Miss, nanti bisa dilihat di kuliah Teknokrat. Untuk lebih lanjutnya mengenai menabung dan juga investasi.
Nah, sekarang kita bagi, misalnya kita satu bulan itu mahasiswa mungkin punya dikasih orang tua 1 juta misalnya ya. Kalau 1 juta berarti 80% dari 1 juta berarti 800 itu kita pakai untuk pengeluaran, 20%-nya itu untuk tabungan dan investasi. Berarti 100.000 bisa dipakai untuk menabung, 100.000 bisa dipakai untuk investasi. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menerapkan perencanaan keuangan gitu. Sama cerdas pengeluaran ya, kita harus bisa menentukan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Next. Nah, ini. Oke, dalam cerdas pengeluaran kita harus menentukan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini Miss ada yang namanya skala prioritas. Di dalam skala prioritas kita harus mendahulukan yang namanya kebutuhan daripada keinginan. Tapi kadang kita tuh sulit untuk menentukan kira-kira apakah ini mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, di sini Miss mau bahas mengenai kebutuhan dan keinginan. Pertama, kebutuhan dulu. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan masalah yang serius. Contohnya, kita manusia itu butuh makan. Kalau tidak terpenuhi maka kita akan sakit. Kalau sakit kita harus ke dokter, butuh biaya lagi. Nah, contoh yang kedua adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu adalah masuknya ke dalam kebutuhan, di mana ada tempat kita untuk bernaung. Kalau nggak ada tempat bernaung ya sama aja, pasti bakal ada kerugian-kerugian lainnya. Kemudian pendidikan, karena sekarang kan pendidikan menjadi prioritas utama untuk manusia. Itu adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan kalau tidak terpenuhi itu akan ada masalah. Sedangkan kalau keinginan itu adalah sesuatu yang jika tidak terpenuhi itu tidak akan mengakibatkan masalah serius. Contohnya, kalau kita manusia butuh makan, di rumah cuman ada makan nasi sama sayur. Nah, kita bisa makan kan? Tapi kalau keinginan itu adalah mau bakso deh, mau makan pakai seblak atau apapun makanan lainnya. Itu masuknya ke dalam keinginan gitu. Mau kita makan seblak ataupun bakso atau tidak, itu tidak ada masalah. Yang penting kita makan. Itu adalah keinginan. Nah, next. Oke, di dalam menentukan skala prioritas ada yang namanya Eisenhower Matrix. Eisenhower Matrix ini dimana dibagi kebutuhan dan keinginan kita berdasarkan 4 kuadran. Yang pertama adalah penting mendesak, yang kedua tidak penting dan mendesak, yang ketiga penting dan tidak mendesak, dan yang keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Nah, yang harus kita tentukan di awal adalah skala prioritasnya itu adalah yang penting dan mendesak. Jadi kalau kita membagi kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas keuangan kita bagi kira-kira yang mana penting mendesak, tidak penting mendesak, dan lain-lain, kuadran 1, 2, 3, atau 4. Kemudian setelah kegiatan kita semua kita penuhi, baru kita tentukan kira-kira yang paling penting harus kita prioritaskan adalah yang penting dan mendesak. Kemudian selanjutnya mengikuti. Nanti teman-teman bisa coba nih untuk menentukan skala prioritas. Next. Oke, next. Nah, tadi Miss sudah bahas mengenai investasi, menabung, dan lain-lain. Itu sudah Miss jelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam perencanaan keuangan itu adalah membantu kita untuk yang namanya berinvestasi. Nah, investasi itu adalah sebuah komitmen untuk menggambarkan atau mengorbankan sumber daya yang kita punya saat ini untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Nah, jika punya uang lebih, bisa investasi di mana saja ya. Nah, kalau misalnya kita tadi Miss sudah bilang bahwa ketika kita udah punya perencanaan keuangan yang bagus, kita udah punya pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, kita punya uang lebih, baru sisanya kita investasikan. Nah, bisa investasi di mana aja sih? Banyak banget instrumen investasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa di aset keuangan, aset real.
Nah, atau aset intelektual. Kalau aset keuangan itu adalah yang bisa jadi di pasar modal ataupun pasar uang. Kalau aset real itu bisa di tanah, bangunan, mesin, usaha, dan lain-lain, itu masuknya ke aset real. Sedangkan bisa juga ke aset intelektual. Kalau aset intelektual itu adalah contohnya investasi di pendidikan. Kalian kuliah tinggi, kita cari pengetahuan, ikut webinar, ikut seminar, itu juga masuk dalam investasi. Kita mengorbankan waktu kita untuk dapat manfaat di masa yang akan datang. Begitulah perencanaan keuangan untuk membantu kita dalam berinvestasi. Jadi penuhi dulu kebutuhan utama, kemudian ada uang sisa, baru kita pakai atau kita gunakan untuk melakukan investasi di banyak hal. Bisa di pasar modal bisa ada saham, ada obligasi, derivatif, dan ada reksadana. Kemudian ada di aset keuangan, aset real, tanah, bangunan, dan lain-lain, dan juga ada di aset intelektual. Oke, menutup dari pembahasan kita hari ini, mengutip dari Robert Kiyosaki, if you don't know how to care for money, money will stay away from you. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan perencanaan keuangan dengan baik, uang akan hilang dari kita kapanpun dan dimanapun. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kuliah Teknokrat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet.
Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through three pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.